Oke, baik. Kita masuk ke tahapan pre-processing ya, untuk menyiapkan data teks kita agar bisa diekstraksi dengan menggunakan, feature engineering yang tradisional. Yang pertama kita perlu membangun korpus teksnya terlebih dahulu, di mana, kita membutuhkan korpus teks untuk dikerjakan, ya, dan dipakai untuk mendemonstrasikan rekayasa fitur dan metodologi representasi yang berbeda. Nah, di sini agar semuanya tetap simpel dan mudah dipahami, kita membuat korpus teks sederhana terlebih dahulu ya di bagian ini. Kita mulai dengan memuat library, yaitu kita membutuhkan pandas, NumPy, kemudian regular expression, NLTK karena kita pakai library NLTK. Kemudian kita juga perlu matplotlib untuk menggambarkan ya. Ini jumlah kita setting di sini jumlah kolom, lebar kolom maksimum itu adalah 200. Jumlah kolom maksimum ini menunjukkan jumlah ini ya, jumlah term atau jumlah istilah yang akan kata, istilah yang akan kita gunakan ya. Nah, kita akan lihat contoh korpus dokumen yang akan kita pakai, di mana korpus itu merupakan kumpulan dokumen teks yang dimiliki oleh satu atau lebih subjek atau topik ya. Nah, ini contoh korpus teksnya. Kita pakai, eee, contohnya untuk dokumen satu itu misalkan "The sky is blue and beautiful", ini kategorinya cuaca, yang kedua juga cuaca, yang ketiga itu animals, kemudian, yang keempat itu food, dan seterusnya. Ini adalah, contoh dari korpus teks yang kita gunakan, maka kita bangun korpus itu dengan menuliskan seluruhnya ya. Jadi misalkan kita punya ini tadi, korpus adalah, nah ini tadi kita tuliskan bla 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 bla. Kemudian kita beri label setiap kalimatnya, ya, kemudian kita susun dalam bentuk, data frame. Jadi kita rubah dulu dalam array, kemudian dimasukkan ke dalam data frame, ya, di mana data frame itu mempunyai 2 kolom, dokumen dan kategori. Maka mungkin kita dapatkan model dari korpusnya. Model dari korpusnya yang mana ya ini ya? Ini, nah itu diperoleh dari code yang di sini. Kemudian kita akan lakukan praproses seperti data sebelumnya, seperti bab sebelumnya ya. Kita pertama melakukan penghapusan, bisa bisa kalau kita mengekstraksi langsung dari web, kita perlu menghapus tag, ya. Jadi konten-konten itu di HTML itu pasti mengandung tag-tag ya, maka kita perlu lakukan proses penghapusan. Nah, kita bisa memanfaatkan pustaka atau library Beautiful Soup ya. Oke, kemudian kita juga bisa menghapus karakter-karakter yang beraction. Ini kalau kita pakai bahasa Inggris gitu ya, huruf atau kadang ada, kata yang action tertentu itu dinyatakan dalam huruf-huruf tertentu. Nah, ini kita juga perlu memastikan bahwa karakter yang diubah itu distandarisasi menjadi karakter ASCII ya. Nah, kemudian kita misalkan mengubah ini ya, pakai e e yang ada ekornya di atas menjadi e saja.
Kemudian yang perlu kita lakukan lagi, kalau di bahasa Inggris itu banyak menggunakan singkatan-singkatan ya, maka kita perlu me meng me memperluas, mengkontraksi ya. Contohnya don't itu do not gitu ya, itu biasanya disingkat menjadi don't, kemudian I would disingkat jadi I, apostrof T gitu ya, maka kita perlu merubah kembali. Nah, ini merubah ini kalau di bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia berarti ya sama, misalkan YG kita perlu rubah jadi yang, kan juga banyak kita menggunakan, singkatan-singkatan ya, kita pakai versi singkat. Nah, ini mengubah setiap kontraksi menjadi bentuk aslinya, seringkali membantu standarisasi teks ya. Kemudian juga, kita melakukan, penghapusan dari karakter-karakter khusus, karakter atau simbol khusus yang biasanya bukan karakter alfanumerik. Ini juga sering menambah gangguan ekstra pada kata yang tidak terstruktur, maka kita bisa memanfaatkan regular expression sederhana yang sudah pernah kita bahas di materi yang sebelumnya ya. Jadi bisa menggunakan thinking atau chunking ya. Jadi setelah kita deteksi itu yang bisa kita hapus. Kemudian kita bisa lakukan yang berikutnya stemming dan lematisasi, di mana kenapa dan di sini, karena kalau di bahasa Inggris banyak istilah-istilah yang perubahan bentuk kata dasarnya itu memang berubah ya. Jadi misalkan best, kata best, better, kemudian nah itu ya. Kemudian juga ada istilah-istilah yang dia benar-benar berubah, merubah kata dasar ya. Eee, Tidak hanya sekedar menghapus awalan dan akhiran. Kalau stemming ya kita cukup menghapus awalan dan akhiran atau sisipan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin, kita cukup menggunakan stemming tanpa lematisasi. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menghapus stop word. Menghapus stop word ini perlu karena banyak kata-kata yang tidak mempunyai signifikansi terhadap, kalimat secara keseluruhan yang kita kenal sebagai stop word ya. Nah ini contoh, proses reprocessing-nya itu mulai dari menghapus ini ya, kata-kata spesial, kemudian merubahnya menjadi lower case, lalu menghapus strip, kemudian tokenizing, lalu setelah di-token difilter dengan stop word ya, itu kemudian digabungkan kembali. Nah, lalu bentuknya kita korpusnya kemudian kita rubah di dalam bentuk vektor normal ya, vectorize ini ya. Nah, itu kita normalkan ke bentuk korpus. Baik, itu tahap pertama. Kita akan membahas pada video berikutnya, itu adalah, tahap yang berikutnya, yaitu dalam bentuk back of words model. Kita ketemu pada pembahasan yang berikutnya. Terima kasih.